Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat ya, karena dalam masa pandemik begini, kesehatan itu udah yang paling nomor satu, penting banget. Dan sekarang aku mau bikin video, sit down video lagi, dan temanya kali ini adalah mengenai Ausbildung. Nah, tema ini tuh highly requested banget dari beberapa teman-teman aku yang pengen tahu tentang Ausbildung dan syarat-syaratnya apa aja dan terus gimana caranya kita dapat Ausbildung di Jerman. Karena sebenarnya kesempatan ini untuk kita orang Indonesia yang sekarang lagi berada di Indonesia ataupun orang Indonesia yang berada di Jerman, um, kemungkinan untuk dapat Ausbildung itu sebenarnya juga besar banget gitu kan. Dan ya, aku mau berbagi tips atau share tentang pengalaman aku dan kenapa tema ini aku angkat. Karena sebagian dari kalian juga udah tahu kalau aku di Jerman ini sudah mengikuti dan lulus dari Ausbildung sebagai Hotelfachfrau atau hotel manajemen. Nah, gimana aku bisa dapat Ausbildung ini? Itu yang mau aku share ke kalian. Dan ya mudah-mudahan apa yang aku bagi di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian semangat juga untuk yang mau ambil Ausbildung atau mau belajar dan bekerja di luar negeri khususnya di Jerman. Oke, sebelum aku mulai nih lebih panjang lagi mengenai Ausbildung dan bagaimana cara supaya kita dapat Ausbildung, terus apa aja syarat-syaratnya. Sebenarnya jadi Ausbildung itu adalah program pendidikan dan pelatihan profesional atau kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya vocational training ya. Jadi ini bukan kuliah pada umumnya maksudnya ke universitas gitu. Tapi ini juga kita belajar di kelas itu sekitar 3 tahun. Dan ini program Ausbildung ini adalah salah satu cara atau jalan untuk orang-orang Jerman yang belum mau langsung ke universitas dulu, tapi pengen belajar dan pengen bekerja gitu ya. Jadi kenapa akhirnya pemerintah Jerman membuat program atau sistem Ausbildung ini? Jadi Ausbildung ini tuh banyak banget program dan bidang-bidangnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan bakat, kemampuan, dan niat kalian gitu kan. Kalian bisa pilih hotel Fachfrau seperti aku gitu. Jadi nantinya kalian bisa bekerja di hotel, atau di perkantoran kalau misalnya kalian mau jadi administrasi, karena sebenarnya banyak banget juga dan luas juga bidang yang bisa kalian masuki gitu ya. Terus ada juga misalnya kalian mau bekerja di restoran, kalian bisa jadi restoran fach gitu, atau kalian mau jadi perawat di rumah sakit atau di em, apa namanya panti jompo gitu ya, karena ini juga banyak banget permintaannya sebagai pflege gitu kan. Terus kalau kalian mau jadi fashion designer mungkin atau mau jadi friseur, hairstylist di salon gitu kan, teknik, terus apalagi ya banyak banget sih, luas banget sebenarnya bidang-bidang yang bisa kalian pilih. Dan ya, ini adalah salah satu pilihan untuk kita yang mau sekolah sekalian bekerja di Jerman gitu ya. Karena ya itu di Jerman itu sertifikat itu penting banget. Kalian mau kerja di restoran aja mereka butuh sertifikat gitu kan. Kalau kita itu memang seorang yang profesional di bidangnya gitu. Kenapa kita harus bersertifikat di Jerman ini? Itu juga mempengaruhi pendapatan kita nantinya, gaji kita gitu ya. Uh, jadi sertifikat itu di Jerman tuh penting banget. Dan caranya untuk bisa mendapatkan sertifikat ya dengan Ausbildung di Jerman. Yang bisa ikut Ausbildung itu pastinya orang-orang yang misalnya mau mempunyai keahlian di bidang tertentu gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi, karena sertifikat itu penting.
Dan kebanyakan memang anak-anak yang lulus SMA gitu. Jadi minimum umur 17 tahun sampai unlimited ya. Jadi nggak terbatas gitu umurnya. Kalian misalnya umur 25 baru mau mulai Ausbildung boleh, umur 30 boleh, umur 40 boleh, umur 50 tahun boleh. Asal ada kesempatannya dan kalian mampu untuk sekolah dan bekerja lagi, nggak masalah gitu ya. Tapi memang kebanyakan anak-anak muda yang mengikuti ini karena yaitu tadi ini adalah salah satu pilihan dari orang Jerman yang kalau mereka tuh belum mau ke universitas, mereka punya pilihan lain dengan mengikuti Ausbildung ini. Jadi syarat pertama yang harus banget kita penuhi adalah sertifikat kursus bahasa Jerman. Nah, ini penting banget karena yaitu tadi, karena Ausbildung ini adalah tadinya itu dikhususkan untuk orang Jerman sendiri, kenapa kita sebagai penduduk asing itu harus mempunyai sertifikat kursus bahasa. Jadi untuk mengetahui kalau memang kita bisa bahasa Jerman dan di level mana kita bisa berbahasa Jerman gitu kan. Nah, aku sih saranin ini kalian sebaiknya sertifikat bahasa kalian itu minimum B1. Tidak menutup kemungkinan juga sih, tergantung bidang yang kalian mau ambil nanti. Mungkin ada juga beberapa perusahaan yang cuman membutuhkan sampai A2. Jadi A2 itu super basic banget ya. Sebenarnya B1 itu udah basicnya banget, tapi A2 itu super basic banget deh. Jadi kalian mungkin tidak banyak berkomunikasi dengan teman kerja, tapi kalau nanti di pelajarannya itu ya itu kan banyak banget dengan bahasa Jerman ya. Jadi sebaiknya kalian sudah ada di level B1 dan lebih baik lagi kalau lebih di level yang lebih di atas ya, maksudnya B2 atau C1. Tapi itu tergantung dari kemampuan kalian, terus tergantung dari bidang yang akan kalian geluti nantinya. Terus yang kedua adalah surat keterangan sehat dari dokter. Ini juga perlu dan ini juga tergantung lagi dari bidang yang akan kalian masuki di Ausbildung. Mungkin ada yang perlu, ada yang tidak. Aku sebagai Hotelfachfrau waktu itu perlu karena ada beberapa departemen, misalnya kalau kayak aku ke dapur gitu ya, itu kita perlu banget surat sehat karena kita nggak bisa masuk dapur kalau nggak ada surat itu gitu ya. Dan karena ini sebenarnya untuk higienis gitu ya, jadi ya aku sih masuk ke dapur tuh bukan masak-masak ya, karena hotel Fah itu bukan itu bidangnya, cuman untuk mempelajari dan mengetahui time management di dapur. Jadi kalau misalnya kalian bekerja sebagai frontliner di depan atau sebagai service di depan, kalian tahu gimana berbicara dengan tamu kalian untuk serve makanan atau apapun itu, bahwa biasanya di dapur itu butuh berapa lama waktunya gitu ya. Dan jadi kita tuh udah tahu nggak boleh yang gimana ya, nggak boleh yang terburu-buru gitu. Cepet dong, ini. Karena di dapur juga hektik gitu kan. Jadi semacam itu ya yang kenapa kita harus masuk ke dapur juga gitu. Nanti mungkin itu akan aku share di next video tentang pengalaman aku lebih ke Ausbildung yang aku geluti gitu. Dan yang ketiga syarat-syaratnya itu adalah kalian harus mempunyai ijazah terakhir minimum SMA ijazahnya, dan kalau kalian pernah kuliah di Indonesia itu juga disertakan ya, jadi itu juga disertakan. Dan ijazah terakhir itu mesti diterjemahkan dengan penterjemah profesional, terus dilegalisir juga. Jadi ijazah kita yang bukan ijazah Jerman, jadi ijazah dari Indonesia atau dari negara lain itu mesti setelah diterjemahkan dan dilegalisir itu mesti disetarakan lagi di namanya Anerkennungsstelle.
Dan nanti mereka akan melihat ijazah kita itu ada di level mana di Jerman sini gitu ya. Dan itu penting banget, itu adalah ketentuan yang harus dilakukan kalau kalian mau pindah ke Jerman, untuk menyetarakan semua ijazah-ijazah kita, karena itu salah satu syarat kalau kalian mau bekerja secara profesional di Jerman gitu ya. Terus syarat berikutnya adalah surat motivasi, kalau menyatakan kenapa kalian mau memilih Ausbildung ini dan kenapa perusahaan harus memilih kalian sebagai kandidat mereka untuk mengikuti Ausbildung di tempat mereka gitu ya. Dan kemudian kalau kalian sudah punya banyak pengalaman di Indonesia sebelumnya dalam bekerja gitu ya, kalian boleh sertakan juga di CV kalian. Kalau misalnya kalian punya surat referensi dari kantor-kantor yang lama, itu juga kalian sertain gitu. Kalau misalnya surat referensinya dalam bahasa Indonesia, itu juga mesti diterjemahkan dengan penterjemah profesional. Tapi kalau misalnya surat referensi kerjanya itu dalam bahasa Inggris, nggak perlu ya, karena aku kan juga udah lumayan banyak gitu ya pengalaman kerja di Indonesia sebelumnya. Dan ya CV kalian itu juga mesti harus dalam bahasa Jerman. Kalau di bahasa Jerman kurikulum vitae itu atau riwayat hidup itu namanya Lebenslauf ya. Dan itu mesti disertain juga, terus surat referensi kalian. Dan ya itu semuanya bukan yang asli yang kalian kasih ya. Jadi itu udah fotokopian, jadi udah kopi semua ya. Jadi yang pertama itu adalah sertifikat kursus bahasa Jerman, terus surat keterangan dokter, kemudian ijazah terakhir SMA kalian atau kuliah kalian. Itu kalau misalnya kalian cuman tamat SMA terus langsung mau Ausbildung, berarti ijazah terakhir SMA. Kalau misalnya kalian udah pernah kuliah di Indonesia terus mau Ausbildung lagi di sini, disertakan juga dua-duanya berarti, atau salah satunya. Waktu itu aku sih kayaknya aku waktu itu cuman kuliah doang apa dua-duanya ya, aku juga lupa. Kayaknya dua-duanya sih. Terus surat motivasi, jadi kayak surat ngelamar kerja aja ya. CV, kemudian surat berkelakuan baik dari kepolisian. Dan ini kalian semua syarat-syarat ini sebaiknya kalian penuhi dulu sebelum kalian melamar Ausbildung, supaya nantinya pas udah mau melamar kalian sudah punya semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melamar sebagai Azubi atau melamar Ausbildung di tempat atau di perusahaan yang menerima Ausbildung ini gitu ya. Nggak banyak kan syarat-syaratnya, cuman ya itu agak sedikit ribet dan perlu usaha pastinya. Karena salah satu syarat untuk mengikuti Ausbildung ini adalah sertifikat bahasa Jerman, jadi bahasa Jerman itu penting banget ya. Kenapa? Ini adalah yang number one deh ya, nomor satu yang harus kalian penuhi. Seperti yang aku bilang di awal bahwa sebenarnya Ausbildung ini kan dikhususkan untuk orang Jerman sendiri. Cuman kita akhirnya sebagai pendatang dan penduduk asing punya kesempatan yang sama untuk mengikuti Ausbildung ini. Nanti kalian di dalam kelas itu semuanya pelajarannya dalam bahasa Jerman. Dan ketika kalian masuk ke dunia kerjanya, itu juga kalian kebanyakan berbahasa Jerman. Dengan teman kerja kalian, dengan bos kalian, siapapun itu, dengan tamu kalian kebanyakan kan harus berbahasa Jerman. Jadi ya kenapa bahasa Jerman itu yang terpenting, kalian harus punya kemampuan bahasa Jerman itu untuk mengikuti Ausbildung. Mungkin akan lebih banyak email misalnya atau lain sebagainya. Jadi tergantung dari bidang yang kalian mau ikuti. Tapi kemampuan berbahasa Jerman itu adalah penting banget dan itu adalah yang nomor satu yang harus kalian miliki ya. Banyak banget ya cara untuk daftar dan untuk tahu informasinya.
di internet itu banyak banget. Terus kalau misalnya nih, ini untuk yang di Jerman ya, untuk kalian yang ada di Jerman, mungkin kalian udah bisa cari-cari di internet. Untuk Ausbildung ini sendiri, kalian bisa lihat di Indeed dan di Jobbörse. Jadi lowongan-lowongan Ausbildung sama aja dengan lowongan-lowongan pekerjaan lainnya gitu. Tapi nanti mereka akan cantumin ini untuk Ausbildung gitu ya. Di Indeed atau di Jobbörse banyak banget pilihannya juga di situ. Terus bisa kalian telepon kalau misalnya kalian tahu ada perusahaan yang menerima Ausbildung, kalian bisa telepon langsung, kalian tanya aja langsung apakah lowongannya masih terbuka, apakah masih ada kesempatan aku bisa melamar di situ untuk menjadi Azubi gitu kan. Atau bisa juga datengin langsung aja gitu, langsung tanyain aja, di sini ada terima Ausbildung nggak, misalnya kayak gitu ya. Itu juga cara yang bagus sih. Terus kedua adalah email. Kalau kalian tahu email perusahaan itu, langsung kalian email, tentunya dengan bahasa Jerman ya. Kalian email dan menanyakan, atau maksudnya langsung kayak ngelamar aja gitu kan. Kalau misalnya mereka pas butuh, kalau misalnya kalian beruntung, mungkin kalian bisa langsung dipanggil untuk interview gitu ya. Bisa langsung diterima mungkin. Jadi email, kalau kalian tahu perusahaan yang kalian mau melamar untuk Ausbildung, dicoba aja di email langsung, melamar langsung. Aku dulu juga banyak sih yang aku coba-coba ya. Jadi kayak cari peruntungan aja gitu ya. Terus ketiga itu dengan cara praktikum. Jadi ini sebenarnya salah satu cara yang aku pakai awalnya banget. Jadi pertama kali aku dapet Ausbildung di sini. Jadi aku kan sebenarnya mengikuti Ausbildung udah 2 kali ya. Jadi aku ganti profesi nih. Jadi pertama kali aku ikut Ausbildung itu sebagai Veranstaltungskauffrau atau event management. Jadi waktu aku ikut Ausbildung yang pertama itu sebenarnya aku niatnya nggak mau ikut Ausbildung gitu ya. Aku sebenarnya niatnya itu adalah cuman pengen bekerja, cuman pengen tahu sih gimana sih cara kerja orang di Jerman gitu. Jadi melamarlah aku sebagai seorang praktikantin dan praktikum. Jadi kita kalau praktikum itu kerja praktek ya. Dan ini ada yang dibayar, ada yang enggak gitu ya. Waktu itu aku sebenarnya nggak apa-apa gitu juga nggak dibayar ya, karena aku juga pengen banyak belajar dan pengen tahu gitu gimana dunia kerja di Jerman. Jadi sama sekali nggak ada niat untuk ikut Ausbildung tadinya. Nah selama hampir sebulan, mungkin 3 minggu aku ikut praktikum. Nah bos aku tuh nanya gitu kan, nawarin gitu, mau nggak ikut Ausbildung di sini gitu. Kayaknya kamu punya kemampuan itu deh gitu kan. Terus aku bilang, waduh tapi bahasa Jerman aku tuh masih jelek banget, karena waktu itu aku baru setahun kayaknya di Jerman ya, baru lulus B1 banget gitu kan. Terus enggak kok, kamu bagus kok bahasa Jermannya, yang penting kamu ngerti gitu, yang penting kita juga ngerti kalau kamu ngomong gitu kan. Terus aku bilang, oh oke, aku coba ngobrol dulu deh sama suamiku gitu kan. Terusnya aku ngobrol sama suamiku, terus suamiku bilang ya udah kenapa enggak gitu kan, coba aja gitu. Terus aku coba aja ngambil Ausbildung itu. Terus pas aku udah ikut nih dalam pelajarannya, aku tuh bener-bener udah pusing banget ya, karena ya itu tadi B1 aja sebenarnya itu nggak cukup gitu kan. Dan akhirnya aku nyerah waktu itu ya. Terus aku bilang sama bosku, kayaknya aku belum sanggup deh untuk ikut Ausbildung gitu, karena banyak yang belum aku paham gitu. Karena ya itu tadi, kita di sana belajar dengan orang-orang Jerman gitu kan. Jadi ya kita diperlakukan ya seperti orang Jerman. Jadi kalian udah mesti kalau kalian banyak yang nggak ngerti misalnya gitu ya, ya kalian mesti ekstra belajar gitu kan berarti. Dan akhirnya waktu itu bosku ngerti gitu kan. Terus dia bilang ya udah deh, kalau misalnya memang kamu nggak mau ikut Ausbildung, mungkin kerjanya aja gitu ya. Cuman ya tahu aja kan, namanya event itu kan kebanyakan weekend waktu itu. Sebenarnya aku nggak masalah sama sekali ya, cuman waktu itu memang agak
selalu pulang pagi gitu kan, dan akhirnya aku memutuskan untuk pindah haluan gitu. Terus udah deh tuh, ya itu ya, jadi panjang ya ceritanya. Pokoknya itu salah satunya kalian bisa ikut praktikum. Kenapa ikut praktikum juga bagus? Karena itu sebenarnya jadi, ya itu tadi ya, seperti pengalaman aku, kalian bisa melihat gitu. Mungkin kan misalnya saat ini kalian denger-denger aja nih, oh iya, oh Hotel Fah keren ya, kayaknya bagus deh tuh. Terus kalian masuk nih, ternyata bukan bukan passion kalian gitu, bukan keinginan kalian. Nah kan kalian bisa mundur gitu kan, atau eh, perusahaan bisa melihat gitu, oh kalian benar-benar bagus di sini, ya udah ditawarin. Kalau misalnya nggak bagus ya udah gitu, selesai. Nah jadi dua sisi tuh bisa saling em, saling melihat gitu, apakah kita punya kemampuan ini benar-benar, apakah kita suka dengan pekerjaan ini, apakah kita suka dengan bidang ini. Dari perusahaan juga bisa menilai gitu ya. Jadi ini salah satu cara gitu ya yang bagus sih, dengan mulai praktikum mungkin ya. Terus yang eh, cara lain itu melalui job center atau Arbeitsagentur. Ini juga banyak banget pilihan di sini. Yang penting kalian mau aktif ya, karena kan Arbeitsagentur itu cuman kayak ya udah dia ngasih yang kamu cari gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara juga yang aku dapetin sebagai hotel Fah waktu itu. Aku dapat dari Arbeitsagentur, dan uh, ya itu salah satu pilihan. Jadi kalian mesti aktif banget nanya ke mereka, gue pengen ini nih, gue pengen itu. Kalian punya apa sih penawaran ini nggak, kalian ada kesempatan ini nggak aku dapetin. Karena mereka juga ngeliat loh, kalau misalnya kita apa ya, kita itu punya energi yang bagus gitu untuk, oh ternyata nih anak nih aktif banget, ternyata dia punya keinginan yang besar gitu ya. Mereka akan dengan senang hati loh membantu kita dan mensupport gitu ya. Jadi jangan capek tanya ke job center atau ke Arbeitsagentur untuk kesempatan-kesempatan, Ausbildung, Umschulung, Fortbildung, banyak banget gitu. Gunain kesempatan itu untuk cari tahu lebih banyak lagi ke Arbeitsagentur atau job center, karena ya itu kan semuanya biaya ya yang mereka keluarkan. Jadi ya mereka akan kasih ke kalian apa adanya aja, tapi kalau kalian menggali lagi nih lebih dalam ke mereka, mereka dengan senang hati membuka itu untuk kita ya. Jadi kalau misalnya kalian di bahasa masih kurang, tanya, gue punya kesempatan gak untuk kursus bahasa Jerman lagi. Jadi waktu itu aku banyak banget training aku dapetin malah dari Arbeitsagentur, karena aku tanyain gitu loh, aku kayaknya masih kurang ini, aku masih kurang ini nih, bisa nggak sih gue kesini, aku masih kurang ini, bisa nggak gue kesini. Jadi nanti mereka akan kasih kita brosur, terus tentunya kita juga yang harus aktif ke sana dan cari tahu ya informasi-informasinya gitu ya. Dan cara lain adalah di Berlin sendiri ini beda-beda kota, itu beda-beda peraturan juga ya. Dan waktu itu dari Berliner Senat atau dari pemerintah Berlin itu membuka kesempatan lowongan untuk orang-orang yang mau ikut Ausbildung dan mau ikut Umschulung. Jadi mereka mensupport ya, mereka yang membiayai proses Ausbildung kita ini gitu ya. Jadi ya gunain kesempatannya, banyak cari tahu informasinya, research di internet kalau kalian memang berminat untuk ikut Ausbildung. Nah, untuk kalian yang di Indonesia sama aja juga. Kalian bisa email kalau kalian tahu, kalau kalian sudah fasih bahasa Jerman, email perusahaannya dengan bahasa Jerman. Terus cara lain adalah dengan menggunakan agen di Indonesia ya, tapi usahakan cari agen yang terpercaya kalau misalnya kalian memang ada dananya, karena kalau ini tuh otomatis kalian juga harus bayar ya, harus siapin dananya. Jadi kalau kalian punya dana ya mungkin bisa melewati
agen ya, bantuan agen Ausbildung di Indonesia gitu. Tapi ya itu harus cari yang terpercaya. Terus mungkin bisa dapat referensi dari teman-teman kalian yang sudah pernah ikut Ausbildung di Jerman dengan melewati agen, tanya agen mana nih yang bagus, yang bisa terpercaya, bla 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 ya. Jadi mungkin untuk yang di Indonesia itu salah satunya bisa kalian email langsung, kalian research di internet, email perusahaan yang membuka lowongan Ausbildung, terus bisa juga melewati agen.